Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Apa kabar kalian semuanya yang ada di rumah di pagi hari ini? Sehat kan? Alhamdulillah. Semoga kalian semuanya dan juga bulis yang ada di sini senantiasa selalu diberikan kesehatan hingga kita dapat beraktivitas dengan penuh semangat. Baik anak-anakku, sebelum kita melanjutkan pelajaran di pagi hari ini, silakan kalian berdoa terlebih dahulu sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa, dimulai. Selesai. Baik anak-anak, kita lanjutkan materi di pagi hari ini, yakni di tema 4, subtema 1, pembelajaran 1. Coba semua dibuka bukunya di halaman 1. Peredaran darahku sehat, ya, di tema 1. Di situ ada bacaan, Bulis akan membacakannya. Silahkan kalian simak bukunya masing-masing yang ada di rumah. Siti, anak yang rajin dan disiplin. Siti selalu berangkat ke sekolah lebih awal. Jarak rumah Siti dan sekolah tidak terlalu jauh. Siti berangkat ke sekolah naik sepeda. Naik sepeda juga merupakan kegiatan olahraga. Siti mengayuh sepedanya dengan santai. Siti hanya membutuhkan waktu 20 menit untuk sampai ke sekolah. Siti sangat peduli dengan kesehatan tubuh. Bersepeda termasuk olahraga yang mendukung kebugaran dan dapat membantu melancarkan peredaran darah. Darah manusia penting peranannya bagi manusia. Peredaran darah antara lain mengalirkan oksigen ke seluruh tubuh dan mengangkut karbon dioksida dari seluruh tubuh menuju paru-paru. Dalam tubuh manusia, darah mengalir melalui organ-organ peredaran darah. Apa sajakah organ peredaran darah manusia? Dan apa fungsi organ peredaran darah manusia? Baik anak-anak, kita sekarang akan melanjutkan pada materi yakni organ peredaran darah manusia. Dibuka semua buku di halaman 2, di situ ada gambar tentang organ peredaran darah manusia. Mengalirnya darah ke dalam tubuh disebut sistem peredaran darah. Sistem peredaran darah dalam tubuh ada dua, yakni peredaran darah kecil dan peredaran darah besar. Sistem peredaran darah kecil yaitu darah mengalir dari bilik kanan menuju paru-paru melalui arteri pulmonalis. Dalam paru-paru terjadi pertukaran darah yang banyak mengandung karbon dioksida atau CO2 dengan darah yang mengandung oksigen atau O2. Darah yang banyak mengandung O2 kembali ke jantung melalui vena pulmonalis. Sistem peredaran darah kecil digambarkan sebagai berikut. Coba dibuka semua bukunya, di situ ada gambar tentang sistem peredaran darah kecil. Ya, kalian perhatikan. Ada bilik kanan, kemudian menuju arteri pulmonalis, kemudian menuju paru-paru, kemudian menuju vena pulmonalis dan serambi kiri. Sistem peredaran darah besar, yaitu darah yang banyak mengandung oksigen atau O2, mengalir dari bilik kiri jantung ke seluruh tubuh, kecuali paru-paru, melalui arteri besar atau aorta. Selanjutnya terjadi pertukaran darah yang banyak mengandung oksigen dengan darah yang banyak mengandung karbon dioksida ke seluruh tubuh. Darah yang banyak mengandung karbon dioksida kembali ke jantung melalui vena ke serambi kanan. Sistem peredaran darah besar adalah sebagai berikut. Di situ ada ya, di buku kalian ada gambarnya ya, yakni dari bilik kiri menuju arteri besar, menuju arteri, kemudian menuju ke seluruh tubuh, ke vena dan ke serambi kanan. Itu adalah sistem peredaran darah pada manusia ya. Nah, sekarang dilanjutkan di halaman 3, yakni dengan ayo menulis. Coba kalian tuliskan di kertas ya. Organ tubuh manusia yang berperan dalam peredaran darah itu apa? Kalian isikan di situ di satu lembar kertas. Jangan lupa diberi nama ya anak-anak. Nah, jika sudah, kita lanjutkan pada materi berikutnya. Baik, materi selanjutnya yakni
setelah kalian melakukan kegiatan yang di atas tadi ya, menuliskan tentang organ tubuh manusia yang berperan dalam peredaran darah, kita lanjutkan di sini tentang organ peredaran darah pada manusia, yakni tahukah kamu peranan setiap organ peredaran darah pada manusia? Yang pertama yakni tentang jantung. Baik, coba dibuka semua bukunya di halaman 3. Jantung adalah organ tubuh manusia yang berfungsi memompa darah ke seluruh tubuh. Jantung memompa darah dengan cara berkontraksi dan berelaksasi secara bergantian. Sehingga jantung berdenyut, mengembang, dan mengempis. Jantung terletak di rongga dada sebelah kiri. Ukuran jantung kira-kira sebesar kepalan tangan pemiliknya. Ya, di situ ada gambar tentang jantung manusia. Kalian perhatikan semua ya anak-anak ya. Nah, setelah itu kita lanjutkan dengan ayo mencoba. Kita akan belajar untuk menghitung denyut nadi dengan langkah-langkah yang sudah dijelaskan di situ. Dibuka di halaman 4. Kalian praktekkan ya anak-anak ya, minta bantuan kepada bapak atau ibu yang ada di rumah ya. Yang pertama caranya yakni tempel dan tekankan jari ketiga jari, yakni jari telunjuk, jari tengah, dan juga jari manis pada pergelangan tangan lainnya. Seperti ini boleh contohkan ya. Kita tekan di sini, kita cari yang ada denyutnya. Nah, jika sudah ketemu, coba kalian hitung denyut nadi kalian selama 15 detik. Kemudian hasilnya dikalikan dengan 4. Jumlahnya berapa? Nah, di situ kecepatan jantung terletak pada kegiatan yang kita lakukan. Gitu. Jadi, apabila kita sedang beristirahat, maka jantung berdenyut kira-kira 60-80 kali setiap menit. Kecepatan denyut jantung dipengaruhi oleh usia, jenis kelamin, tingkat aktivitas, dan kondisi kesehatan. Jika semakin aktif tubuhmu, maka denyut jantungnya juga semakin aktif. Begitu ya anak-anakku. Nah, jika sudah kalian lakukan percobaan tersebut, kita lanjutkan dengan pembuluh darah. Pembuluh darah merupakan saluran tempat mengalirnya darah dari jantung ke seluruh tubuh dan dari seluruh tubuh kembali ke jantung. Di situ di halaman 5 kalian perhatikan tentang ada gambar pembuluh darah manusia. Ada pembuluh darah di leher, kemudian ada vena, ada jantung, arteri, kemudian di bawah juga ada vena. Itu ya, kalian perhatikan semuanya ya di gambar tersebut. Jika sudah, kita lanjutkan dengan ayo menulis di halaman 6. Ini kalian tuliskan pula di satu lembar kertas ya. Jangan lupa diberi nama dan juga nomor absen. Pembuluh darah terdiri atas pembuluh nadi dan pembuluh balik. Nah, kamu telah memperoleh informasi tentang peranan yang berbeda antara pembuluh nadi dan pembuluh balik dari bacaan tadi ya. Sekarang tuliskan di dalam tabel di bawah ini. Perbedaannya itu apa? Antara pembuluh nadi dan pembuluh balik. Itu tugas di halaman 5. Begitu ya. Jika sudah dikerjakan, kita lanjutkan di materi yang berikutnya. Berikutnya yakni paru-paru. Di situ ada gambar paru-paru ya anak-anak ya. Coba kalian perhatikan semuanya di bukunya masing-masing gambar paru-paru tersebut. Nah, paru-paru juga memiliki peranan yang penting dalam proses peredaran darah. Dalam proses peredaran darah, paru-paru berperan sebagai penyuplai oksigen ke dalam darah. Darah yang telah diedarkan ke seluruh tubuh tidak lagi mengandung oksigen, akan tetapi banyak mengandung karbon dioksida. Setelah kembali ke jantung, darah yang akan mengandung karbon dioksida tersebut dipompa ke dalam paru-paru. Selanjutnya, karbon dioksida diambil dan diganti dengan oksigen melalui proses pernafasan. Nah, kalian lanjutkan membaca ya anak-anak. Jika sudah, kita lanjutkan dengan ayo berkreasi. Coba kalian gambarkan satu buah gambar yakni tentang organ peredaran darah manusia. Kalian gambarkan di satu lembar kertas HVS, jangan lupa diberi
nama dan nomor absen ya anak-anak. Jika sudah selesai, kita lanjutkan di materi berikutnya, yakni tentang pantun. Di situ ada pantun yang dibuat oleh Siti di halaman 8 ya. Siti mengungkapkan rasa syukur karena diberikan kesehatan pada organ apa itu? Peredaran darahnya, hingga diungkapkan oleh Siti dalam sebuah pantun. Belis bacakan ya pantunnya ya. Rambutku lebat, rambutku subur, tidak dapat dipasang jepitan. Tubuhku sehat, kuucap syukur, darah mengalir tanpa hambatan. Itu adalah salah satu pantun yang dibuat oleh Siti sebagai ungkapan rasa syukur karena peredaran darahnya yang sehat. Nah, coba tugas untuk kalian ya. Kalian buatkan satu buah pantun, bebas ya anak-anak ya. Mau pantun jenaka, mau pantun nasihat, mau pantun yang ungkapan kalian berterima kasih kepada kedua orang tua, boleh ya. Yang mana ciri-ciri pantun di sini bagaimana anak-anak? Iya, harus terdiri dari 4 baris dalam setiap baitnya. Kemudian baris pertama dan kedua itu dinamakan dengan sampiran. Baris ketiga dan keempat itu dinamakan dengan isi atau yang menceritakan tentang pantunnya. Kemudian bersaja ABAB. Kenapa dikatakan bersaja ABAB? Pada baris yang pertama huruf terakhirnya di situ R. Kemudian yang pantunnya Siti ya. Kemudian baris keduanya N. Baris ketiga R, baris keempat N. Ya, itulah yang dikatakan dengan bersaja ABAB. Coba kalian tuliskan satu buah pantun. Ditulis di satu lembar kertas, jangan lupa diberi nama dan juga nomor absen. Mungkin itu saja materi kita di pagi hari ini anak-anak. Mudah-mudahan bermanfaat buat kalian semuanya dan jangan lupa selalu jaga kesehatan. Kenakan masker dan rajin cuci tangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.